Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Basuki selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam serta rekan-rekan yang saya cintai. Kita sering mendengar kalimat guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, hari ini mari kita mengajukan sebuah pertanyaan yang lebih mendalam. Kualitas seperti apa yang membuat seorang pahlawan pendidikan benar-benar tangguh berdiri di garis peradaban? Oleh karena itu, saya Nabila Zahra Laila Ramadhani dari kelas PAIJ dengan NIM 201250166 akan memaparkan hasil kajian ilmiah saya yang berjudul Klasifikasi Kompetensi Guru dalam Perspektif Mahmud Yunus, sebuah studi mendalam mengenai sifat fisik, mental, dan intelektual pendidik yang menjadi pilar profesionalisme sejati. Mari kita mulai perjalanan ilmiah kita. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademis untuk menggali kembali mutiara pemikiran salah satu tokoh besar pendidikan Islam Indonesia, yaitu Mahmud Yunus. Dalam artikel saya menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research dan analisis isi atau content analysis dari karya klasik beliau yang cukup terkenal, khususnya kitab At-Tarbiyatu wa Ta'lim. Kami merumuskan sebuah konsep yang menempatkan kompetensi guru bukan sebagai variabel yang terpisah-pisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh. 3 pilar dasar yakni fisik yang prima, mental yang stabil, serta intelektual yang luas secara kualitas pembelajaran dibentuk dan bagaimana karakter moral generasi muda masa depan dilahirkan. Mengapa kajian ini begitu penting? Mari kita benturkan dua realitas yang terjadi saat ini. Di satu sisi, secara idealita, undang-undang dan teori-teori pendidikan menuntut guru menjadi sosok moral eksemplar panutan moral yang paripurna, berintegritas tinggi, dan pembelajar seumur hidup. Namun, di sisi lain, jika kita melihat realitas hari ini, tantangan guru sangat kompleks. Fenomena di lapangan menunjukkan betapa rentannya etika profesi guru, urgensi perlindungan hukum terhadap profesi ini, hingga perlunya inisiatif seperti program kepemimpinan sekolah untuk menggembleng kembali karakter guru. Ada jarak yang cukup lebar antara yang kita harapkan secara teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Ketika profesi guru dikesampingkan, setidaknya ada 3 dampak kritis yang dipertaruhkan. Pertama, tentang hasil belajar. Kelas yang dikelola oleh guru yang kurang kompeten secara profesional akan mengalami penurunan kualitas akademik yang drastis. Yang kedua, pembentukan karakter. Karakter anak dididik tidak ditransfer melalui teks di buku, melainkan lewat keteladanan visual dari tindakan gurunya sehari-hari. Dan yang ketiga, tentang mutu pembelajaran. Tanpa hasrat guru untuk terus belajar dan berinovasi, sekolah hanya akan menjadi tempat usang yang mengulang-ulang materi tanpa makna. Maka dari itu, profesionalisme bukanlah pilihan, melainkan sebuah kemutlakan. Untuk membedah pemikiran Mahmud Yunus ini secara objektif, penelitian ini dirancang dengan metode library research atau biasa disebut dengan kajian pustaka. Proses pengumpulan data kami lakukan secara ketat melalui seleksi data primer dari karya-karya Mahmud Yunus. Melalui reduksi data dan kategorisasi sistematis, kami mengelompokkan pemikiran beliau ke dalam 3 domain utama, yakni sifat fisik, sifat mental, dan sifat intelektual. Setiap temuan kemudian diinterpretasikan secara komparatif dengan konteks problematika guru masa kini agar hasil penelitian ini menghasilkan sumbangsih teoritis yang segar dan relevan.
Mari kita bedah klasifikasi kompetensi yang pertama, yaitu aspek fisik dan mental. Mahmud Yunus menegaskan bahwa pendidikan dimulai dari pandangan mata pertama. Oleh karena itu, sifat fisik guru harus ditunjang oleh tubuh yang sehat, pembawaan yang bersih, dan penampilan yang rapi. Ini bukan soal kemewahan, melainkan tentang pembawaan karisma dan kewibawaan lahiriah yang membuat siswa menaruh rasa hormat. Kemudian, masuk lebih dalam ke sifat mental. Ini adalah benteng kepribadian guru. Mahmud Yunus menekankan nilai-nilai internal yang sangat esensial, yakni keikhlasan, kesabaran yang tebal, tanggung jawab penuh, serta kestabilan emosi. Guru bermental baja inilah yang kelak memimpin kelas dengan ketulusan dan mampu mendidik hati anak-anak, bukan sekedar mengisi kepala mereka. Aspek ketiga yang tidak kalah krusial dari yang tadi adalah sifat intelektual. Guru yang hebat adalah guru yang memiliki kedalaman serta keluasan ilmu pengetahuan. Intelektualitas ini tercermin dari 3 hal. Yang pertama adalah penguasaan materi, yakni memiliki nalar kritis yang tajam agar tidak mentransfer dogma usang, melainkan merangsang rasa penasaran kritis siswa. Yang kedua yaitu kecerdasan berpikir, yakni mampu memilah materi yang rumit menjadi penjelasan sederhana yang mudah dicerna oleh anak didik. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah fasilitator yang adaptif. Guru tidak menutup mata pada zaman. Di era kurikulum global yang berubah cepat, intelektualitas menuntut guru untuk lincah dan adaptif menggunakan teknologi pembelajaran modern. Jadi, apa benang merah yang bisa kita tarik hari ini? Kompetensi guru dalam perspektif Mahmud Yunus bukanlah pilar-pilar yang berdiri sendiri. Sifat fisik adalah wajah pembuka kewibawaan, sifat mental adalah ruh keteladanan moral, sedangkan sifat intelektual adalah pilar kecerdasan akademis. Ketiga aspek ini diintegrasikan secara utuh dalam diri seorang pendidik. Kita tidak hanya akan melihat lahirnya yang bersertifikat profesional di atas kertas, melainkan sosok pendidik sejati yang mampu menuntun generasi emas bangsa ini berkembang secara holistik, bermoral, dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya hari ini. Menutup presentasi hari ini, izinkan saya mengutip salah satu nilai luhur yang senantiasa diajarkan oleh para pendahulu kita, yakni mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Dan guru adalah jembatan utama yang menghubungkan keduanya. Saya, Nabila Zahra Laila Ramadhani, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang telah menonton video saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.